text? Tidak. Apa? Silakan. Silakan. Halo. Coba, apa itu descriptive text? Teks yang menjelaskan. Louder, please. Teks deskriptif yang menjelaskan tentang sesuatu, seseorang, objek, things, or animals. Right? Jadi, tujuan kakak sini adalah the students can enable to dismiss social function like structures and language feature of descriptive text. And the next, the student are able to determine the text textual meaning related of the social functions, text structures, language features of descriptive text by giving and information. Dalam teks deskriptif terdapat dua struktur. Yang pertama identification sama deskriptif. Identification apa? Suka bukunya yang ada di dalam deskriptif. Halaman 33. Amanda baca identification. Yang beras. Identification of several segments that Okay. Identification dan introduce the subject yang dijelaskan. Jadi kalian akan menjelaskan tentang sesuatu yang akan kalian jelaskan secara fakta. Oke, fakta. Dan yang kedua baca ketiga. Baca description. Oke. The description is complex tentang the description of the subject. Jadi sini berdiskusi secara detail. Apa sih detail itu adalah subjek yang kalian jelaskan. Berupa nanti di sini kalian akan bertemu dengan features. Kalian akan bertemu dengan language features atau unsur kebahasaan. Nah, unsur kebahasaan di sini menggunakan yang pertama adalah simple present. Biasanya digunakan ketika objek atau yang kalian sampaikan itu masih hidup. Jadi kalian menggunakan simple present. Tapi kalau menggunakan yang tidak hidup berarti menggunakan simple past tenses. Dan yang ketiga menggunakan noun. Contoh dari noun apa yang bisa diberikan? Noun atau kata benda. Temple. Apa temple? Lokasi. Oh, power. Power etc. And next, you see. What is adjective? Apa adjective yang kemarin kita pelajari? Kata? Kata? Contohnya apa? Sedih. Hah? Handsome. Anger. Beautiful. Pretty. New. Menggunakan action verb. Ada yang tahu action verb itu apa aja? Kata kerja yang bergerak. Oh. Ya, biasanya walk. And then sweep. Next, run. Run good. Sama. And the next, the last is living verb. Living verb, dia tahu?
identification sama descriptions. Description related about the fact atau berdasarkan fakta. Sedangkan description describe about the detail of the subject or your describe, right? Atau yang paling jelaskan. Dan di description itu menggunakan language features atau unsur kebahasaan yang pertama menggunakan simple present tense jika things or person itu alive atau hidup, oke? Dan yang kedua adalah simple past tenses digunakan ketika this does not exist, oke? Atau sudah tidak hidup di masa lalu. Dan yang ketiga menggunakan signal, menggunakan kata kerja, contohnya kayak foto dan so on. And using the adjective menggunakan kata sifat. Beautiful, handsome, tall, cute, and so on. And the next is about using action verb. Walk, run, swimming, run. Okay. And the next is about using the new verb. Is, have, are, have, has, etc. Kalian bisa baca di halaman 32, itu adalah contoh dari tes description. Satu orang maju untuk baca. Dia mau saya tunjuk atau maju secara kawan. Menjelaskan tentang identifications atau berupa fakta bahwa lingkungannya sungainya kok. Oke, di sini perwakilan satu kelompok maju ke depan. Dia akan mendeskripsikan sesuatu yang ada dalam sini. Oke, nanti habis mendeskripsikan, kalian analisis about the identification yang mana, description yang mana, dan akan cuma minta kalian mencari adjektif yang ada. Oke, habis itu nanti kalian presentasikan ke depan. Paham? Oke, silakan satu kelompok maju.
sekarang ini kita akan melakukan diskusi refleksi. Ini nanti akan secara keseluruhan teman-teman menyampaikan hasil observasinya, dimulai dari Mas Fahmi. Oke, baik, saya akan menyampaikan hasil observasi yang saya lakukan tadi. Mengingat tadi, menurut saya seluruh siswa itu cukup aktif dalam pembelajaran, sangat antusias merespon guru dalam pembelajaran. Akan tetapi ada beberapa siswa yang masih kurang aktif untuk belajar kelompok. Karena mungkin karena ada tadi murid pindah ya, satu orang, dan ada juga beberapa siswa yang kayaknya introvert dalam sekolah, sehingga masih kurang aktif, namun cuma beberapa saja. Dan karena pembelajaran dilakukan di siang hari di jam terakhir, ada beberapa siswa yang mengantuk, ada beberapa siswa yang malas-malasan, sehingga kurang memperhatikan guru dalam proses pembelajaran. Dan bagaimana usaha guru dalam mendorong siswa yang tidak aktif untuk belajar? Tadi saya lihat usahanya yaitu mengingatkan siswa untuk fokus dan mengajak siswa untuk selalu aktif. Pelajaran berharga yang saya dapat tadi yaitu sarana dan prasarana itu sangat penting dalam proses pembelajaran agar siswa tertarik dalam mengikuti pembelajaran. Oke, Terima kasih Mas Badoni. Selanjutnya Mas Kamil Gaza. Untuk poin yang pertama, semasa itu berjalan dengan baik, tetapi ada beberapa siswa yang melibatkan dan kurang fokus. Kita mengatasi sendiri dengan jadi kita kurang fokus, tapi kebanyakan siswa yang lebih besar itu cukup melakukan. Lalu untuk poin yang kedua, siswa yang kurang fokus itu banyak, tapi saya di sini mengambil contoh salah satu siswa yang berat, yaitu bermain dengan sendiri, tidak fokus dan banyak bicara semuanya. Lalu yang ketiga, siswa yang kurang fokus ini tidak sampai dengan aktif karena pelajarannya itu di akhir jam, sehingga siswa ini merasa ingin pelan dan tidak ingin belajar. Lalu untuk usaha gurunya sudah bagus ini dengan memberitahu untuk aktivitas serupa dan ditanyakan topiknya sampai tugas dan lain-lain. Lalu untuk pelajaran yang berharga, jadi kebanyakan murid itu tidak baik karena kita hanya untuk anak guru. Jadi kalau itu dengan kehidupan video itu sulit kontrol. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Afif. Baik, untuk tadi bagaimana keadaan siswa saat belajar di kelas, menurut saya seluruh siswa tadi juga sudah cukup tertarik sama materi yang disampaikan oleh guru model, sudah cukup antusias dari mereka mau menjawab angkat tangan atau pertanyaan dari guru model tadi. Dan di sini terkait siswa yang kurang bisa mungkin yang kita temui ya bahasa Inggris ini belajar kita ya kurang lancar membaca bahasa Inggris. Terus di sini tadi guru modelnya juga udah berusaha mereka ini kayak tadi siswa yang tidak aktif sudah diasali setiap kelompok, terus itu motivasi siswa yang terlihat tidak aktif, kemudian dia juga menjelaskan perlahan saat ada siswa yang bertanya terus sampai siswa ini begitu dia paham kemudian dapat aktif kembali. Terus untuk pelajaran yang berharga ini tadi kayak pentingnya menjaga fokus siswa agar tetap aktif berdiskusi dan juga memperhatikan guru. Oke, terima kasih. Selanjutnya Mbak Gina. Sebenarnya seluruh siswa itu tertarik ya dengan pembelajaran hari ini. Tapi mungkin karena ada beberapa siswa yang mungkin dia udah malas dengan pelajaran hari ini karena di jam terakhir jadi semuanya udah ngantuk capek. Jadi yang awalnya siswa yang tertarik
distraksi dari bermain sepertinya, terus ada yang juga memilih untuk bermain dengan gadget dan masih sedikit susah untuk memahami materi. Dan apa itu untuk alternatif solusinya mungkin bagi saya itu guru bisa memberi ice breaking agar siswa itu bisa fokus belajar kembali. Kemudian bagaimana usaha guru dalam mendorong siswa yang tidak belajar? Dari yang saya amati tadi, Bu Pradista mencoba untuk berkeliling ke tiap kelompok-kelompok untuk mengajak komunikasi para siswa agar dapat mendorong siswa-siswa tersebut untuk aktif mengerjakan tugasnya kembali. Kemudian yang terakhir, pelajaran berharga apa yang dapat Anda petik dari pengamatan pembelajaran hari ini? Guru dalam menguasai kelas itu merupakan aspek yang sangat penting yang harus bisa dilakukan agar dapat tetap menguasai kelas, agar tetap berjalan dengan kondusif. Sekian, terima kasih. Selanjutnya Mbak. Apakah semua siswa benar-benar telah belajar topik pembelajaran hari ini dan bagaimana proses mereka belajar? Beberapa siswa cukup aktif selama kegiatan pembelajaran berlangsung, tetapi mereka kurang merespon penjelasan materi yang diajarkan. Guru siswa mana yang tidak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini? Mungkin sebagian siswa kurang memperhatikan pemaparan materi dan sibuk bermain ponsel ketika guru model menjelaskan materi tersebut. Terus mengapa siswa tersebut tidak dapat belajar dengan baik? Karena mereka sibuk dengan ponselnya itu sendiri dan membuat mereka kurang fokus dalam pembelajaran di kelas itu dan sedikit susah memahami materi. Terus itu seperti Mbak Nisa tadi, guru bisa memberikan SBK agar siswa bisa fokus kembali dalam pelajaran yang tersebut. Terus usahanya juga itu kan tadi dibentuk beberapa kelompok, jadi guru itu bisa berkeliling melihat siswa mana yang belum aktif. Berarti guru itu menuju kelompok yang belum aktif itu melihat mana yang belum aktif dan memberi nasihat supaya lebih aktif dan diskusi bersama teman-temannya. Terus guru dalam menguasai kelas menggunakan metode kelompok itu cukup bagus untuk mengurangi siswa dalam fokus bermain HP. Oke, terima kasih. Selanjutnya Mbak Sini. Berdasarkan observasi yang saya amati itu, siswa itu cukup antusias ya dalam proses pembelajaran. Bisa kita lihat tadi gurunya itu memberikan pertanyaan tematik dan siswa itu merasa dengan baik dari pertanyaan itu tersebut. Namun ada beberapa siswa yang gurunya di bagian belakang itu kurang fokus untuk mendengarkan penjelasan dari guru. Itu lebih fokus dengan handphone atau ngobrol sama teman satu bangkunya itu. Jadi guru itu berkeliling, bisa gurunya berkeliling setiap kelompoknya yang kurang aktif itu. Apakah itu meminta siswa untuk mengerjakan tugas kelompok tadi. Pelajaran berharga yang dapat dipetik itu dari penguasaan kelas itu sangat penting ya. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Tina. Terima kasih untuk observasi yang telah saya lakukan. Seluruh siswa sudah siap dan cukup antusias untuk pembelajaran bahasa Inggris pada mungkin pertemuan terakhir dari Mbak Nisa. Kemudian siswa sudah terlihat merespon penjelasan dari guru model dengan memberikan jawaban dari pertanyaan yang disampaikan, kemudian mengerjakan dengan baik dengan cara kelompok. Nah, tapi ada beberapa peserta didik yang kurang fokus karena mereka sedikit bermain dengan smartphone-nya sendiri. Nah, kemudian alternatif apa yang dapat diberikan? Mungkin bisa diberikan pola belajar sebelum pembelajaran dimulai. Dengan apa? Seperti perjanjian kayak nggak boleh megang HP dulu atau mungkin boleh megang HP
simpulkan. Gitu. Kemudian sudah bagus, model sudah melakukan diferensiasi proses dengan berkeliling mengamati setiap dari dalam kelompoknya. Kemudian model juga mengajak siswa untuk melakukan tanya jawab sehingga siswa menjadi aktif dan membuat siswa menjadi fokus. Pelajaran berharga mungkin media pembelajaran harus disiapkan dengan baik. Baik, tadi seluruh siswa sudah cukup tertarik dan antusias selama kegiatan pembelajaran bahasa Inggris. Siswa merespon penjelasan materi dengan baik. Siswa mana yang tidak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini itu terdapat beberapa siswa yang mengobrol sendiri dengan temannya, ada yang bermain ponsel, terus ada beberapa siswa yang mengantuk. Beberapa siswa tersebut tidak dapat belajar dengan baik. Nah, itu tadi karena siswa mengobrol sendiri terus kurang fokus karena bermain ponsel dan mengantuk. Menurut penyebabnya tadi, terus alternatifnya tadi guru berkeliling terus memberikan kayak menyuruh siswa kembali fokus sehingga terus pelajaran berharga yang mendapatkan penting itu penguasaan kelas dalam proses pembelajaran itu sangat penting agar siswa dapat fokus kembali dan antusias memiliki antusias yang tinggi. Oke, terima kasih semuanya. Saya sudah cukup. Jadi bisa ditarik kesimpulan terkait pembelajaran yang pada hari ini bahwasanya ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama terkait media yang harus tersedia dan siap dilaksanakan terkait pembelajaran satu maksimal. Kemudian yang poin kedua yaitu ada pemasangan kelas agar kelas tetap kondusif dan melaksanakan pelajaran baik, saya kira sudah cukup diskusi kita hari ini. Agar kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas keteledoran hari ini, tapi juga takdir yang berkata, anjay. Nothing like it, not like the way Satu kata untuk hari ini. you try, but I can't hide it from you. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Oke.